Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Malaikat Michael jatuh ke bumi setelah Tuhan bosan dengan manusia. Ketika dia memotong sayapnya, lingkaran biru mengelilinginya. Dia melepaskan kerah logam besar dari sekitar lehernya. Dia tidak lagi abadi dan tidak menerima perintah dari surga. Dia merampok gudang senjata. Ketika dua polisi mencoba menghentikannya, salah satu dari mereka mulai gemetaran. Matanya jadi gelap, dan mulutnya penuh gigi runcing seperti hiu. Pria kerasukan itu mengakhiri polisi lainnya. Dia bertanya mengapa malaikat itu mengabaikan perintahnya. Malaikat jatuh mengatakan bahwa dia mengikuti jalan sendiri sekarang. Malaikat jatuh menuju restoran dan pompa bensin di padang pasir. Tempat itu penuh dengan penduduk. Setelah tersesat, seorang ayah tunggal cari bantuan di situ. Dia bertemu pemilik, putra pemilik, juru masak, pelayan hamil, serta pasangan menikah dan putri pemberontak mereka. Telepon mereka berhenti bekerja. Putra pemilik mengatakan ada yang salah dengan sistem. TV menunjukkan siaran darurat. Pemilik resto menenangkan semua orang. Dia bilang itu mungkin hanya gempa bumi. Ada nenek masuk dan memesan steak yang hampir mentah. Setelah berkomentar aneh tentang bayi pelayan, si ayah mendatangi si nenek. Nenek itu bertingkah aneh dan menggigit leher pria itu. Jadi si ayah tunggal menembaknya. Kemudian segerombolan besar lalat mengelilingi restoran dan mengisolasi mereka dari dunia luar. Mereka tidak bisa bawa pria yang terluka ke rumah sakit. Video ini disponsori oleh QYOUDI, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QYOUDI sekarang. Kemudian malaikat jatuh datang dan mempersenjatai para pengungsi. Malamnya, puluhan mobil mendekat dipenuhi orang-orang yang kesurupan. Mereka berusaha menyerang restoran itu. Malaikat jatuh memimpin pengungsi dalam pertempuran mereka, tetapi pria yang terluka diseret. Kemudian, malaikat jatuh mengatakan Tuhan kehilangan kepercayaan pada manusia. Jadi dia mengirim malaikatnya untuk menghancurkan umat manusia. Dia juga menjelaskan bahwa bayi pelayan harus tetap hidup, karena ditakdirkan menjadi penyelamat umat manusia. Malaikat jatuh tidak mematuhi perintah Tuhan untuk melenyapkan bayi itu. Dia masih percaya pada manusia. Keesokan paginya, si istri bangun dan mendengar suara suaminya. Dia melihat suaminya terbalik dan diikat ke salib. Dia mencoba menyelamatkannya, tetapi dia meledak menjadi asam. Si juru masak terkena ledakan saat mencoba melindungi istri. Sang istri menggila. Ia diikat agar bisa tenang. Ia menyalahkan putrinya atas kekacauan itu, karena mereka pindah ke kota lain demi putrinya. Para pengungsi mendengar transmisi radio yang mengungkapkan kelompok pengungsi lainnya. Ada tempat yang aman di dekat, tetapi malaikat jatuh menyarankan mereka ke sana, karena bisa diserang di jalan. Di atas atap, ayah tunggal dan si putri sedang mengawasi. Mereka mengenang masa kecil mereka, lalu ayah tunggal melihat sebuah van mendekat. Mereka melihat seorang pria dan putranya selamat dari kiamat. Pria itu mencoba untuk mengisi gas. Tapi dia dikelilingi oleh orang-orang kerasukan. Karena ayah tunggal memikirkan putranya sendiri, dia melompat turun dan berusaha menyelamatkan mereka. Namun, anak ini juga kerasukan dan menggigit leher ayah tunggal hingga mati. Sementara itu, si pelayan melahirkan. Ketika putri dan malaikat jatuh mencoba untuk membantu, terompet bunyi, tanda malaikat Jibril mendekat. Panik, sang istri mematahkan kekangannya dan mencoba memberikan bayi itu kepada kaum kerasukan. Tapi malaikat jatuh mengakhirinya. Jibril masuk dan melukai pemilik restoran dengan fatal. Malaikat jatuh mendesak kelompok itu untuk melarikan diri. Ia beritahu putra pemilik bahwa dia harus menemukan para nabi dan belajar membaca instruksi.
Gerombolan kerasukan tidak bisa mendekati bayi itu. Putra pemilik, pelayan, dan bayi pergi ke mobil curian malaikat jatuh. Saat malaikat agung dan malaikat jatuh bertengkar, malaikat agung menikam malaikat jatuh. Karena dia telah menjadi manusia fana dan memotong sayapnya, malaikat itu tewas dari lukanya. Dia bersinar biru cerah dan menghilang. Tato yang sama yang ada di tubuhnya muncul pada anak pemilik. Pemilik resto yang sekarat menggunakan korek api untuk meledakkan tempat, membakar semua yang tersisa. Putra pemilik menyimpulkan tato itu adalah instruksinya. Kemudian malaikat agung muncul dan memulai perkelahian. Si putri tewas. Malaikat agung memojokkan mereka ke pegunungan terdekat. Namun malaikat yang jatuh turun dari surga. Dia telah disembuhkan dan telah kembali ke peringkat sebagai malaikat tertinggi Mikail. Mikail memberitahu Jibril bahwa Jibril memberikan Tuhan apa yang diminta, tetapi Mikail memberinya apa yang dibutuhkan, kesempatan bagi umat manusia. Ia mengatakan ini rencana Tuhan untuk menguji malaikatnya. Dia percaya bahwa mereka telah menjadi buta dalam kesetiaan mereka. Jadi Jibril telah mengecewakannya dan pergi karena malu. Mikail beritahu putra pemilik bahwa dia adalah pelindung sang bayi. Dia mengatakan mereka akan melihatnya lagi lalu terbang menjauh. Pelayan dan putra pemilik mencapai puncak gunung dan melihat kota kecil di lembah. Kemudian mereka pergi. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.